Hidup itu harus hablum minallah, hablum minannas. Harus beribadah menyembah Allah dan juga harus sesama kita saling memaafkan, saling berbuat baik di antara kita. Kalau kita hanya rajin beribadah, kalau muslim rajin ke masjid, sholat saja, tetapi kepada sesama manusia dia jahat, maka ia tidak akan bisa diangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kalau hanya ibadahnya yang ditegaskan, sementara sesama manusia hakul binanas, punya uang pakai kepada orang keras, tidak pernah kasih dan sayang, hartanya hanya dimakan sendiri, tidak peduli dengan orang lain, maka ia seperti burung yang sayap kanannya itu sehat, sayap kirinya sakit, maka ia tidak akan bisa naik derajatnya dan diangkat doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dalam hidup. Dosa itu orang Jawa mengatakan dosa itu bebani, gundeli, ganduli. Tahu Mbak ya? Gundeli, ganduli, bebani. Kenapa? Gundeli. Gundeli itu artinya orang yang hidupnya masih punya banyak dosa, maka kehidupannya tidak akan berkembang. Ia maju ditarik dari belakang, tidak bisa berkembang, tidak bisa maju-maju. Umur bertambah, tapi rezeki tidak bertambah. Umur bertambah, tetapi ia selalu dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Yang kedua, dosa itu membebani hidup. Orang yang dosanya banyak itu cenderung hidupnya penuh dengan beban. Dikatakan al-ma'asi wal fasada tujibul hamma wal ghamma wal khawfa wa dhiqas sadri wa amradul qalbi la dawa'a illa taubah. Orang yang dosanya banyak cenderung terbebani dengan apa? Munculnya kegelisahan, kesusahan, kesedihan, kekhawatiran, hati yang sempit, berbagai macam penyakit-penyakit, sampai penyakit hati yang ada obatnya kecuali dia harus taubat. Ganduli, orang yang berdosa itu tidak bisa naik derajatnya. Kenapa? Dosa itulah yang membuat dia tertutup. Maka dikatakan ar-rajula la yuqramu rizqa bidzambi yusib. Seseorang itu terhalang rezekinya sebab dosa yang dia lakukan. Nah, makanya ada dua hal agar dosa kita itu menjadi lembur. Yang pertama, kalau bisa ya puasa Ramadan, ya sholat 5 waktu sebagai bentuk kita taubat kepada Allah. Yang kedua, kepada sesama manusia kita harus saling halal bihalal. Kita itu kan tidak ada yang lepas dari dosa. Pimpinan kantor pasti punya dosa dengan bawahan, bawahan pasti punya dosa dengan atasan. Sepanjang pimpinan dengan bawahan belum saling bersalaman, itu akan menghambat rezeki, akan menghambat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang itu salah tapi tidak mau minta maaf. Banyak orang yang salah, kadang-kadang ia justru menyalahkan orang yang benar. Maka dikatakan orang salah mengaku salah dibikinkan istana di pelataran surga. Orang benar tapi mengaku salah dibikinkan istana di tengah-tengah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang salah tidak mau ngaku salah, justru menyalahkan orang yang benar, dibikinkan tempat yang paling hina di tengah-tengah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu kan selalu ada itu. Kalau masalah sholat, ibadah, kalau yang non ke gereja itu hal yang biasa kita lakukan. Tetapi kadang-kadang sesama kita ini yang membuat hidup kita susah. Orang bisa memaafkan orang yang salah kepada kita, atau tidak mau ngaku salah kepada orang yang kita salah. Kemarin saya katakan, puasa tidak menghapus dosa kita nulis Anda. Puasa tidak bisa menghapus dosa kita karena menyakiti hati orang lain. Puasa tidak bisa menghapus dosa kita karena korupsi uang rakyat.
Puasa tidak bisa menghapus dosa kita karena menfitnah teman-teman kita. Dikatakan kafaratul ibadi antastaghfira liman iqtata. Penebus dosa menggunjing orang, kalian harus minta maaf kepada orang yang kalian gunjing. Makanya kita sholat, tapi juga kalau kita ngambil sandal orang lain, kembalikan dan juga minta maaf. Sepanjang kita belum mau mengembalikan dan minta maaf, maka sepanjang itu hidup kita akan kesulitan. Orang yang mencuri itu sebenarnya akan kehilangan. Kenapa? Itu bukan hakmu kalau kita ambil, maka ada rizkimu yang hilang, bukan kita tambah. Ini yang harus kita terapkan dalam hidup. Mencuri itu kita secara akal tambah. Gaji sebulan 10 juta. Kalau kita mencuri 100 juta berarti tambah 100 juta, tambah 10 juta. Tetapi kalau kita mengambil itu bukan hak kita, maka 100 juta itu sebenarnya adalah mengambil rizki kita yang Allah siapkan hilang sebab kita mengambil hak orang lain. Seberapa banyak yang kita ambil tidak akan membawa kita semakin kaya. Semakin kita merugikan orang lain, semakin kita akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu kan bagaimana? Kalau kita membuat orang senang, hati kita juga senang. Kalau kita membuat orang bahagia, hati kita bahagia. Kalau kita memaafkan orang lain, dosa kita pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rajin sholat, masih mau mengambil hak orang lain, maka pahala sholatnya akan diberikan orang yang dirugikan. Nah, dalam hidup ini kan sering terjadi seperti itu. Bapak-bapak namanya ngerasanya orang, pasti pernah ya Pak ya? Ngerasanya orang, atau menfitnah orang, atau kadang kita jadi sasaran fitnah. Orang nggak salah malah disalah-salahkan. Saya sudah kerja dengan baik, dengan benar, tapi masih disalahkan pimpinan. Nah, ini antara atasan dan bawah, ini ada masalah. Kalau mereka kedua lalu ketemu bersalaman, maka dosa di antara kedua sebelum tangan ini dilepas, maka rontok. Rontoknya dosa pimpinan dan bawahan ini membuka pintu-pintu rezeki. Bukankah di dalam Quran itu dijelaskan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, maka Allah akan memberikan rezeki, membuka pintu rezeki di langit dan di bumi. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap kita adalah pimpinan. Ada yang menjadi pimpinan kantor, kita ini pimpinan rumah tangga. Pimpinan rumah tangga itu pasti punya salah kepada istri dan anaknya. Istri pasti punya salah kepada suaminya. Ibu-ibu punya salah kepada suami ada Bu? Punya toh? Kalau dihitung-hitung salahnya istri sama suami lebih banyak mana Bu? Lebih banyak suami kata istri. Kalau kata bapak-bapak lebih banyak istri Pak. Rumah tangga itu beda kepala. Suami istri itu beda kepala, beda pikirannya. Pasti ada yang salah, pasti ada yang tidak mau ngaku salah. Nah, ketika suami istri itu surganya melalui ridho suami. Sholat 5 waktu dijalankan, puasa Ramadan dijalankan, selalu menjaga kehormatan, tetapi tidak taat kepada suami, tidak bisa masuk surga. Maka syaratnya harus taat kepada suami. Nah, ini masalah. Bila akhir masalah itu kemudian ada jalan keluar, maka harus halal bihalal istri dengan suami. Ibu-ibu sudah salaman sama suaminya apa belum hari raya kemarin? Nah ya, yang belum nanti segera. Kalau orang Jawa itu hari raya itu ada namanya sungkeman. Sungkeman itu suami duduk di kursi, istri itu bersimpuh di bawah, kemudian tangannya suami itu dicium. Dikatakan Rasul, istri yang mencium tangan suami sama dengan pahala yang mencium hajar aswad yang ada di Mekah. Alhamdulillah.
Kalau tangan suaminya hitam berarti aswad sekali, pahalanya lebih besar lagi. Mencium tangan suami ibu-ibu itu pahalanya besar. Apalagi memijat suami. Pernah memijat suami atau tidak dipijat biasanya? Istri yang memijat suami tanpa diperintah, ini pahalanya. Ini pahalanya. Kalau emas itu 1 kilogram emas, itu kalau tanpa diperintah. Kalau diperintah dulu, dik saya capek kerja seharian sini, dik saya dipijeti, itu pahalanya berbeda, lebih sedikit dibandingkan tanpa diperintah. Ini bapak-bapak kalau di rumah yang sering itu perintah istri pijeti, opo tanpa diperintah istri datang pijet, opo kebalik bapak. Loh, ya Allah. Istri menyuci pakaian suami, ini pahalanya adalah 1000 dosanya dihapus Allah, diberi 1000 pahala. 1 baju suami yang dicuci istri. Kalau yang menyuci orang lain pahalanya kemana? Laundry. Atau terbalik, mana suami ini kerja sampai rumah malah dikerjain istri. Pak nyapu, nyuci, masak. Masya Allah, ini pekerjaan istri yang di dalam pahala. Dikatakan seorang istri yang masak, kemudian keluar keringat, tetesan 1 keringat itu akan menjadi penghalang dari panasnya api neraka. Ibu masak kok keluar keringat, keringatnya itu akan menjadi tameng dari panasnya api neraka. Berarti istri masak itu dapat pahala. Ya suami sandang pangan papan, memberikan pakaian, memberikan nafkah, itu bagian daripada pahala besar untuk suami. Nah, suami itu akan sulit memperoleh berkah dari Allah kalau suami semena-mena kepada istri. Gaji 10 juta tapi istri, Masya Allah, kemana-mana sandalnya masih jabit, sampai kemana-mana nangis. Ya Allah, suami saya kebangetan. Gaji saja 10 juta, sandal istri tidak diberikan. Kemana uangnya? Jadi kurang perhatian kepada istri. Maka ibu-ibu bahaya kalau istri kurang diperhatikan suami, nanti akhirnya diperhatikan suami orang lain. Ini masalah dalam keluarga itu masalah sama saja. Saya punya istri juga masalahnya banyak. Makanya agar rizki kita tidak tertutup, ibadah kita bagus, ayo bangun hubungan suami istri saling halal bihalal. Istri minta maaf kepada suami, suami memaafkan istrinya. Datang di hari raya, Pak, mohon maaf, salah saya sama Papa sudah banyak sekali. Kalau kemarin dompet sering kurang isinya itu saya sengaja ngambilnya. Pak, kalau kemarin kalau minum kopi kok rasanya rinso, itu memang saya sengaja. Saya campur rinso dengan kopi agar Papa itu kelenger. Jengkelnya istri seperti itu, Pak. Masya Allah. Suruh masak, suruh nyuci, suruh ngepel, ternyata suaminya dapat gaji, kok gajinya tidak sedikit. Istri jengkel. Yang bagus adalah suami kerja sampai rumah semua diberikan kepada istri. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Kemudian apa lagi? Masya Allah. Suami juga minta maaf. Ibu-ibu, sebesar apapun kalau wanita menangis di hadapan laki-laki atau suami, pasti suami itu ya. Laki-laki itu memang gampang luluh. Satu, melihat wanita cantik yang menangis, melihat wanita yang mengadukan masalah kepadanya, melihat orang yang selalu mendekatinya. Jadi laki-laki itu lemahnya kalau didekati wanita. Ya Bu ya, kalau sudah lemah, dompet isi berapa pun, wah nggak bisa kepikiran itu. Lemahnya melihat seperti itu. Ketika istri datang ke suami, kemudian memelas, minta maaf, ya, minta maaf, maka suami akan lupa. Ketika dosamu seberapa banyak sudah aku maafkan, dan aku juga mohon maaf. Kalau selama ini gaji saya memang besar, tapi sampai rumah tidak banyak karena saya itu perhatian
sebelah kita itu ada janda yang tablik tapi membutuhkan perhatian. Mohon maaf ya, saya perhatikannya sudah beberapa tahun, jadi saya berkurang gara-gara perhatian seperti ini. Jadi pasti ada ya. Laki-laki itu sama-sama ya seperti itu. Saya ini ustaz, kalau melihat orang cantik ya saya lihat kesempatan. Ya. Kalau nggak tertarik itu namanya ya udah panas. Ya. Laki-laki memang itu tertariknya kepada perempuan. Perempuan itu tertariknya kepada laki-laki. Nah, makanya di situ. Cuman kita harus bagaimana setelah kita melakukan dosa kita harus pandai-pandai menghilangkan dosa. Kalau kita punya teman salah dengan teman kita segera bersalaman. Jangan sampai kalau kita lama-lama tidak salaman itu mengakibatkan rezeki kita tertunda, pangkat tertunda, bahkan kesembuhan dari penyakit tertunda gara-gara satu teman kita yang kita dolimi kita belum sempat bersalaman kepadanya. Maka budaya halal bihalal itu harus kita lakukan terus, tidak harus hari raya ketemu teman bersalaman. Ketika bersalaman dosa di antara keduanya sudah rontok sebelum tangan itu dilepas. Setelah tangan itu dilepas, disitulah terbuka pintu rezeki. Makanya susah kita sebab dosa kita, sulit kita sebab dosa kita. Kenapa rumah tangga dibina 10 tahun, gaji besar, tapi rumah tidak punya, mobil tidak punya? Kenapa? Itu karena kurang berkahnya sebab banyak dosa di antara kita yang belum halal bihalal sama. Makanya momen halal bihalal ini harus membantu kita selalu bersalaman kepada teman-teman kita. Satu agama salaman, beda agama salaman. Kenapa? Dengan kita bersalaman mungkin ada dosa di antara kita yang belum terucap tapi dalam hati. Kumpul semacam ini belum tentu kita itu hati kita satu. Betul Pak ya? Kita kumpul satu kantor belum tentu hati kita sama.